Gue mulai gini dulu, lu tahu kan ada momen ketika sebuah benda kecil yang diem di lemari bisa bikin satu negara gugup, bikin investor gelisah, dan bikin orang biasa ngerasa harus mulai waspada. Dan benda itu bukan senjata, bukan dokumen rahasia, tapi cuma logam kuning yang dari dulu kelihatannya sederhana, tapi diam-diam punya kemampuan bikin publik heboh. Emas tiba-tiba jadi bahan omongan lagi menjelang tahun 2026, karena ada yang bilang harganya bakal terbang setinggi langit. Ada yang bilang justru bakal jatuh bareng resesi global yang diprediksi makin kasar. Lalu di tengah semua spekulasi itu, kita kebingungan harus percaya siapa, harus ambil langkah apa, dan apa situasi ini cuma drama ekonomi tahunan atau sebenarnya sinyal kalau ada sesuatu yang lebih besar sedang bergerak. Dan di titik ini, pertanyaan paling penting bukan lagi tentang emasnya, tapi tentang cara kita membaca dunia yang makin aneh, makin cepat berubah, dan makin gampang bikin orang panik kalau nggak ngerti ritmenya. Gue ajak lo duduk sebentar, tarik napas pelan, terus bayangin ritme ekonomi 2 tahun terakhir yang kayak roller coaster bocor, kadang naik pelan lalu ngeluncur turun seketika tanpa peringatan, kadang stabil sepersekian detik terus limbung lagi. Lo pasti ngerasa sendiri bagaimana perasaan orang berubah cuma dalam hitungan jam setelah baca laporan Bank Sentral, komentar pejabat, atau pergerakan pasar Amerika. Dan ketika memasuki 2026, semua indikator besar kayak inflasi global, suku bunga, geopolitik, sampai cadangan energi dunia, semuanya seolah disatukan dalam satu kotak misteri yang belum ada yang tahu apakah isinya kejutan manis atau bom waktu. Di tengah situasi kayak gitu, emas muncul lagi sebagai tempat orang sembunyi ketika keadaan nggak jelas. Karena dari zaman kerajaan sampai era data center, orang selalu nyari sesuatu yang aman kalau ekonomi mulai goyang. Tapi masalahnya, sekarang kondisinya jauh lebih rumit. Emas nggak cuma dipengaruhi oleh permintaan perhiasan, industri, atau bank sentral, tapi juga perang tarif, krisis energi, kebijakan suku bunga negara besar, pergeseran rantai pasok, ketegangan antar blok ekonomi, sampai sentimen masyarakat yang gampang berubah karena media sosial. Tahun 2024 misalnya, harga emas pernah naik cuma karena satu rumor Bank Sentral di Asia mau nambah cadangan, lalu turun lagi beberapa minggu berikutnya gara-gara investor mulai optimis inflasi turun. Ini contoh paling sederhana betapa sensitifnya pasar emas hari ini. Jadi kalau lo tanya, tahun 2026 harga emas bakal naik gila-gilaan atau justru runtuh total, jawabannya nggak sesederhana ya atau enggak. Yang lebih penting adalah memahami kenapa dua kemungkinan ekstrim itu bisa terjadi, dan apa yang harus kita siapin kalau salah satunya benar. Kita mulai dari skenario pertama, harga emas naik gila-gilaan. Gue tahu banyak orang suka memprediksi emas bakal terbang karena kedengarannya keren, bikin orang semangat, dan jujur aja, itu narasi yang disukai publik tiap kali dunia kelihatan kacau. Tapi narasi ini nggak muncul sembarangan. Dedekedi ada beberapa alasan logis kenapa emas bisa melonjak drastis di 2026. Ya, pertama, kalau resesi benar terjadi, banyak negara bakal ngerem kebijakan moneternya, nurunin suku bunga, dan mulai nge-push stimulus. Dan kita semua tahu, setiap kali suku bunga turun, emas dapat panggungnya karena orang mulai nyari aset lindung nilai. Kedua, bank-bank sentral dunia lagi punya kecenderungan nambah cadangan emas. Mereka pengen ngurangin ketergantungan ke dolar, apalagi setelah beberapa konflik geopolitik bikin stabilitas mata uang dunia dipertanyakan. Yang ketiga, pasar modal global lagi rawan koreksi, dan kalau saham jatuh, emas biasanya jadi tempat pelarian yang paling gampang dipahami oleh orang awam. Ketiga faktor ini bukan teori kosong. Lo bisa cek pola historisnya, tiap dunia menghadapi masa ketidakpastian panjang, emas pasti ketiban durian runtuh. Dan kalau 2026 benar jadi tahun ketika krisis global yang tertunda akhirnya meledak, harga emas bisa kayak roket yang dapat bahan bakar tambahan. Gue ngomong gila-gilaan bukannya lebay, tapi lebih ke antisipasi kalau momentum ketidakpastian bertemu dengan ketakutan kolektif. Lo tahu kan, pasar itu kadang jalan pakai logika, kadang pakai emosi. Dan waktu pasar pakai emosi, harga emas bisa lari tanpa noleh ke belakang. Tapi di balik skenario naik gila-gilaan itu, ada skenario kedua yang jauh lebih pahit. Harga emas runtuh total. Orang sering lupa bahwa emas juga bisa jatuh, apalagi kalau kondisi membaik lebih cepat dari dugaan. Misal inflasi terkendali, suku bunga turun secara terencana, pasar saham pulih, dan resesi global nggak separah yang dikhawatirkan. Atau malah sebaliknya, resesi terjadi tapi berlangsung sangat singkat karena stimulus digital dan arsitektur ekonomi baru membuat pemulihan jauh lebih cepat dibanding era sebelumnya. Waktu ekonomi stabil, investor biasanya balik lagi ke aset produktif, bukan aset lindung nilai. Selain itu,
industri teknologi yang makin maju terus menambah alternatif investasi baru yang lebih fleksibel daripada emas. Dan jangan lupa, kalau bank sentral tiba-tiba berhenti nambah cadangan atau malah melepas sebagian besar karena kebutuhan likuiditas, harga emas bisa terjungkal tanpa sempat nafas. Ini semua bikin 2026 jadi tahun yang tricky. Lo kayak lagi berdiri di tengah persimpangan besar tanpa lampu merah sambil ngeliatin kendaraan dari segala arah dan lo harus mutusin kapan harus jalan meski lo nggak yakin pengendara lain bakal ngerem atau ngebut. Dan dalam kondisi sekeos itu, emas jadi simbol dilema. Aman tapi nggak selalu stabil, dicari tapi bisa jatuh, dibeli untuk proteksi tapi kadang malah bikin panik kalau harganya mendadak turun. Gue ngerti banyak dari lo lagi mikir, terus gue harus gimana? Pertanyaan yang wajar karena kita hidup di masa ketika satu kesalahan keputusan finansial bisa ngubah hidup dalam jangka panjang. Tapi justru disitulah pentingnya cerita ini. Masalahnya bukan emasnya, bukan grafik naik turunnya, bahkan bukan analis yang saling berdebat siapa paling benar. Yang jauh lebih penting adalah gimana cara lo membaca risiko, gimana lo mengatur keseimbangan, gimana lo punya mental yang nggak gampang kebawa euforia atau ketakutan massal. Karena di dunia yang makin ruwet ini, kemampuan terbesar bukan nebak masa depan, tapi bertahan dan adaptasi waktu masa depan datang dengan bentuk yang jauh dari ekspektasi. Gue mau ajak lo mundur sedikit dan ngeliat ekonomi dunia dari sudut yang lebih luas. Kita hidup di era ketika resesi nggak lagi datang dalam pola yang jelas. Dulu krisis selalu berawal dari tragedi finansial atau politik besar. Sekarang, penyebabnya bisa sesederhana rantai pasok terganggu karena bencana alam atau perang kecil di negara yang bahkan sebagian orang nggak tahu letaknya di peta. Satu kabar kecil bisa berdampak besar dan nyebar cepat karena teknologi. Orang panik lebih cepat, investor cemas lebih cepat, pemerintah ngambil keputusan lebih cepat, dan pasar berubah lebih cepat. Dan ini bikin dunia makin sensitif, dan emas ikut ke bawah arus sensitif itu. Gue sering lihat gimana orang salah paham tentang emas. Banyak yang nganggep emas itu jawaban atas semua ketidakpastian, padahal emas itu cuma alat. Sama kayak payung, kayak kalau hujan lo butuh. Kalau cuaca cerah, lo simpen. Payung nggak bikin lo aman dari semua badai, tapi bikin lo lebih siap. Dan sama kayak payung, bukan payungnya yang penting, tapi kapan dan gimana lo pakai. Dan inilah bagian paling kritis dalam narasi ini. Memahami emas bukan sebagai jaminan, tapi sebagai strategi. Orang yang ngerti strategi nggak bakal panik. Dia tahu kapan harus beli, kapan harus tahan, kapan harus lepas, kapan harus berhenti dengerin keributan berita. Jadi kalau kita masuk lebih dalam, kita bakal lihat bahwa 2026 bukan cuma tentang kemungkinan resesi global, tapi juga tentang perubahan struktur ekonomi yang lebih dalam. Ini masa ketika negara-negara lagi nyari identitas ekonomi baru, pasar tenaga kerja berubah drastis, digitalisasi makin menggila, energi bersih mulai dominan, konflik geopolitik semakin sulit ditebak, dan industri lama kehilangan relevansinya. Semua ini bikin harga emas makin volatil, karena emas itu ibarat termometer psikologis masyarakat. Waktu ketidakpastian naik, suhu emosinya ikut naik. Waktu stabilitas muncul, suhu turun. Emas cuma ngikutin. Dan kalau kita bicara tentang masyarakat di level akar rumput, emas jadi lebih dari sekadar instrumen investasi. Di banyak budaya, emas tetap jadi simbol keamanan keluarga. Ibu-ibu beli emas bukan karena ngerti kompleksitas pasar global, tapi karena mereka tahu emas punya rekam jejak panjang sebagai penyelamat keluarga dari situasi buruk. Hal ini bikin permintaan emas dari masyarakat umum tetap stabil, bahkan kadang naik saat ketidakpastian meningkat. Karena bagi mereka, emas bukan angka dalam grafik, tapi bentuk perlindungan emosional. Dan lo nggak bisa meremehkan kekuatan psikologi kolektif kayak begini. Tapi kembali lagi ke pertanyaan awal, apa emas di 2026 bakal naik gila-gilaan atau runtuh total? Jawaban gue, dua-duanya mungkin. Dan itu bukan jawaban aman. Itu jawaban realistis. Karena kalau lo mau jujur, dunia sekarang udah terlalu rumit buat jawaban 100% pasti. Yang bisa lo lakukan adalah nyiapin diri dari dua kemungkinan itu. Lo perlu ngerti bahwa emas naik bukan berarti lo langsung kaya. Dan emas turun bukan berarti dunia kiamat. Emas naik bisa berarti ekonomi lagi kacau. Emas turun bisa berarti ekonomi lagi membaik. Naik dan turun itu bukan kabar baik atau buruk secara absolut. Semuanya tergantung konteks. Orang yang ngerti konteks nggak bakal main instan, nggak bakal ngejar sensasi. Dia lihat gambaran besar, bukan cuma headline. Dan justru disinilah inti cerita ini. Belajar melepaskan kebutuhan buat menjadi yang paling benar. Karena yang penting bukan siapa yang prediksinya tepat, tapi siapa yang bisa bertahan paling lama. Dunia finansial bukan lomba sprint. Ini maraton panjang. Dan emas mau naik atau turun cuma bagian dari perjalanan itu. Jadi sebelum lo mikir mau beli emas, jual emas, atau nggak peduli sama sekali, coba lo tanya diri sendiri.
apakah lo udah paham arah ekonomi dunia? Apakah lo siap kalau prediksi lo salah? Apakah lo udah punya strategi cadangan? Karena investasi itu bukan soal ngincer cepat kaya, tapi soal membangun fondasi biar hidup lo nggak gampang tumbang waktu badai ekonomi datang. First, dan di penutup ini gue cuma mau bilang, 2026 bukan tahun yang harus ditakuti. Kalau emas naik, kita siap. Kalau emas turun, kita tetap siap. Yang penting kita nggak buta tentang apa yang sebenarnya terjadi. Dan kalau lo suka cara gue ngejelasin cerita panjang ini, gue seneng banget kalau lo mau dukung channel ini biar tetap hidup dan terus bisa kasih narasi yang jujur, kritis, dan masuk akal. Jadi kalau lo merasa konten ini berguna, lo bisa bantu gue dengan like, share, atau subscribe sebagai bentuk apresiasi sederhana yang bikin gue bisa terus berkarya buat kalian. Semoga lo tetap tenang menghadapi 2026, tetap rasional waktu banyak orang panik, dan tetap berdiri tegak bahkan saat dunia lagi nggak jelas arahnya. Karena yang paling kuat di masa krisis bukan orang yang paling kaya atau paling pintar, tapi orang yang paling siap secara mental. Keep going, tetap waras, dan sampai ketemu di cerita berikutnya.